Baik, puji nama Tuhan, pada hari ini kita akan memiliki tema Shout of Praise. Kita perlu untuk meneriakkan pujian bagi Tuhan ini dari gunung, dari rumah kita, di jalan-jalan. Kemarin saya ke Katinggolan, di jalan Walana Maramis itu terkejut sekali. Ada pasukan warna merah dengan pedang terhunu, saudara. Dan kemudian mereka berteriak. Saya tergugah, saya harus berteriak lebih keras lagi. Karena teriakan mereka itu bukan memuliakan Tuhan. Tapi kita semua di tempat ini, yuk mari bersepakat penuhi dari gunung-gunung ya, dari jalan-jalan, dari rumah-rumah untuk meneriakan haleluya, meneriakan pujian bagi Tuhan. Amin, saudara. Dan hari ini kita akan belajar dari satu perjumpaan Yosua dengan seorang laki-laki dengan pedang terhunus yang memperkenalkan dirinya sebagai panglima bala tentara sorga. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan baca Yosua pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Saya baca ayat 13, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 14, dan nanti ayat 15 akan kita baca secara bersama-sama. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Silakan ayat 14. Ayat 15 bersama-sama. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Dipersilakan duduk. Nah, saya membaca berulang-ulang saudara bagian ini, dan kemudian mau membagi ada 3 hal saudara. Pelajaran yang bisa kita ambil untuk kemudian kita bisa lakukan di dalam kehidupan daripada setiap kita. Yang pertama adalah kawan atau lawan. Jadi ini merupakan suatu pertanyaan. Saat Yosua melayangkan pandangnya, dan kemudian dia lihat seorang laki-laki dengan pedang yang terhunus. Yosua mendekatinya, bukan menjauhinya. Yosua mendekati dan kemudian bertanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Apa yang dijawab oleh laki-laki itu? Dia tidak menjawab pertanyaan ini sebetulnya. Karena dia tidak memilih pertanyaan daripada pilihan pertanyaan daripada Yosua ini. Memilih lawan atau kawan. Kalau kemudian dijawab lawan, tentunya bukan. Kenapa? Karena dia bukan lawannya Yosua, ya. Tetapi kenapa tidak memilih kawan, saudara? Kalau yang namanya kawan atau teman atau sahabat itu memiliki level yang sederajat, saudara. Kalau saya ngomong bersama dengan junior ya, Hendrik itu adalah sahabat saya. Hendrik itu adalah kawan saya. Hendrik itu adalah teman saya. Itu di dalam konotasi atau di dalam pemahaman pengertian yang setara. Memiliki kesetaraan. Karena apa? Sama-sama sederajat. Sebagai apa? Sebagai sahabat. Sebagai apa? Sebagai kawan, sebagai teman. Ya. Kalau beda, kalau kemudian saya memperkenalkan, kalau kemudian saya menyebut bahwa Hendrik itu jemaat dan saya gembala, tentu ada level yang berbeda. Dan apa yang dijawab oleh orang laki-laki ini bukan. Jadi dia tidak memilih lawan, ya tentu bukan lawan. Dan dia tidak juga mengiyakan sebagai kawan. Tapi kemudian dia memperkenalkan namanya sebagai, "Akulah panglima bala tentara Tuhan." Ya, jadi kalau Yosua itu kan panglima bala tentaranya Israel. Ketika kemudian laki-laki itu memperkenalkan dirinya sebagai panglima bala tentara Tuhan, maka dengan sendirinya ada level yang berbeda saudara antara Yosua dengan panglima bala tentara Tuhan itu. Karena kemudian kita bisa lihat apa perkataan daripada Yosua selanjutnya, saudara. Perkataan Yosua selanjutnya adalah memberikan sebuah tingkat perbedaan di dalam tingkat status mereka. Karena kemudian Yosua berkata,
ya, dan menyebut dia sebagai tuanku, my Lord, my Master, dan Yosuanya sebagai servant, sebagai hamba, saudara. Jadi kita bisa melihat di sini suatu perbedaan, saudara. Karena kemudian Yosuanya menyebut sebagai tuanku. Apa yang dikatakan oleh tuanku kepada hambamu ini? Apa artinya, saudara? Kalau kemudian dia mengambil posisi sebagai kawan, tentunya sebagai panglima bala tentara Israel, saudara, itu bisa saja kemudian Yosua membuat sebuah perintah, membuat sebagai suatu komando, sekalipun bisa didiskusikan karena sama-sama panglima, saudara. Bukankah begitu? Tapi begitu Yosua mengetahui bahwa itu adalah panglima bala tentara Tuhan, beda level, maka itu artinya Yosua menyerahkan kepemimpinan untuk peperangan ke merebut Yeriko itu kepada panglima bala tentara Tuhan itu sendiri. Karena setelah itu kita boleh melihat apa yang mau dikatakan oleh tuanku kepada hambamu ini. Dan dia ngomong, tanggalkanlah kasutmu. Dan Yosua lakukan itu. Dan kita kalau kemudian beralih ke pasal 6, saudara, itu ada komando, ada perintah yang selalu Yosua lakukan. Kenapa? Karena komandonya kepada panglima bala tentara Tuhan. Jadi yang pegang peperangan itu, yang pegang untuk seluruh kendali semua strategi di dalam penyerangan ke Yeriko itu adalah panglima bala tentara Tuhan. Dan kalau kita baca ya di dalam apa yang kemudian ditulis dari DPP di materi yang sudah dibagikan, bahwa panglima bala tentara itu adalah perwujudan Yesus dalam konteks perjanjian lama, saudara. Ya, yang kemudian datang, saudara. Kalau kita lihat, saudara, bukankah suatu strategi perang yang kita tidak temukan di dalam sejarah pertempuran? Mau pertempuran Troya ya, dengan pahlawannya Troy, saudara ya. Kemudian mau peperangan Romawi, peperangan yang Persia dan lain sebagainya. Tidak seperti ini strateginya. Karena kemudian strateginya rada-rada tidak bisa dimaklumi, dimengerti dengan akal. Bagaimana mungkin mau menyerang ini seluruh keliling dan sambil diam? Hanya sangkakala yang terus ditiup, saudara. Dan nanti kemudian ada komando untuk bersorak. Mereka harus bersorak, saudara. Jadi diikuti itu, saudara. Kenapa? Karena yang memegang kendali adalah panglima bala tentara Tuhan. Dan mari setiap kita, saudara, untuk menempatkan Tuhan itu sebagai panglima kita di dalam peperangan. Karena dia udah siap dengan apa? Senjatanya, pedang. Kalau bicara peperangan rohani, pedang itu adalah apa? Senjata yang paling mematikan, saudara. Yaitu firman. Amin, saudara. Jadi dia tidak mengatakan bahwa dia lawan, bukan. Ya, dia tidak mengatakan dia kawan, tapi dia perkenalkan, akulah panglima bala tentara Tuhan. Dan kita bisa lihat, saudara, bahwa kalimat selanjutnya seperti ini. Sekarang aku datang. Ya, sekarang aku di sini. Kalau di dalam peperangan, saudara, kemudian ada bala bantuan, saudara. Apa yang akan terjadi dengan seseorang yang tiba-tiba mau melakukan suatu peperangan ini, tiba-tiba ada panglima dengan bala tentaranya. Itu akan menaikkan semangat tempur. Itu akan menaikkan moral untuk berperang, saudara. Dan panglima itu berkata, sekarang aku di sini, saudara. Sekarang aku datang. Itu merupakan jaminan, garansi kemenangan, saudara. Karena apa? Panglima bala tentara. Saya membaca di dalam 2 Tawarik, saudara. 26 ayat 13. Kalau satu bala tentara itu terdiri dari 307.500 orang, saudara. Itu jumlah yang signifikan. Coba Anda bayangkan kalau kemudian mau bertarung dalam pemilihan bupati misalnya. Misalkan pemilihan bupati, ya, tentu butuh banyak dukungan, saudara. Nah, ketika kemudian ditetapkan oleh KPU, ya katakanlah itu junior ditetapkan oleh KPU. Dan kemudian ada Pastor Eren datang yang punya organisasi massa dengan jumlah yang sangat banyak yang memungkinkan kemenangan untuk menjadi seorang bupati. Dan kemudian ngomong, aku datang sekarang untuk memberikan support. Dan anak buahku ini yang tuh orang-orangku yang memiliki hak suara akan mensupport dan memberikan suara. Pasti apa, saudara? Pasti akan merasa wow, ada dukungan. Makanya kalau di dalam pemilihan seperti itu kan butuh sebanyak mungkin. Kalau kemudian ada ormas, ada organisasi politik yang kemudian membuat suatu
gerakan dukungan itu akan sangat diterima. Karena apa? Menjamin kemenangan. Dan ini 307.000 lebih, saudara. Ya, luar biasa sekali. Kenapa? Jaminan kemenangan. Untuk apa? Merebut Yeriko. Dan apa perkataannya? Sekarang aku datang. Bahasa Ibraninya sakau. Bukan sakau, saudara. Bukan sakau. Itu sakit karena putau. Kalau itu, saudara. Ini sakau. Artinya tunduk sampai ke tanah. Meniarapkan diri sebagai apa? Penghormatan kepada Allah. Jadi setelah mengetahui, karena dari apa yang disampaikan dalam materi DPP, ini merupakan perwujudan Yesus di dalam konteks perjanjian lama. Panglima bala tentara itu bukan malaikat, saudara. Sebab malaikat tidak menerima penyembahan, malaikat tidak untuk disembah. Kecuali yang mau meninggikan diri itu yang kemudian sudah diturunkan, saudara. Ya, jadi penyembahan itu kepada siapa? Kepada Yesus Kristus, saudara. Ya, penyembahannya kepada Yesus Kristus. Next. Menyembah adalah ungkapan kasih, saudara. Ekspresi hati seseorang kepada Tuhan dengan sikap pengakuan akan keagungan dan ketuhanannya. Jadi itu yang dilakukan oleh Yosua adalah sebagai suatu pengakuan dan memberikan keagungan, pujian kepada panglima bala tentara Tuhan itu sendiri, saudara. Nah, sekarang kita boleh melihat kenapa kita harus menyembah, saudara. Ini penting sekali. Mengapa kita harus menyembah? Apa yang menjadi alasannya? Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya. Saya potong aja di bagian berikutnya. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bahkan di sini ada kata harus, saudara. Luar biasa ya, saudara. Luar biasa ini urapannya ini. Ya, jadi ada kata harus. Sepertinya tidak ada pilihan lain. Karena ini perkataan Tuhan sendiri. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Perhatikan, saudara. Prioritas gereja ini adalah menyembah kepada Tuhan. Tidak ada prioritas yang lain. Karena kalau kita memiliki prioritas yang lain, itu penyembahan berhala. Karena Tuhan tidak mau diduakan. Jadi kalau Tuhan itu tidak lagi yang nomor satu, yang terutama, yang utama di dalam hidupmu, berarti ada yang lain, saudara. Entah itu oknum, sesuatu, atau hal-hal yang lain. Dan itu penyembahan berhala. Jadi makanya kenapa kita harus memuji Tuhan? Manusia itu ada rohnya. Dan roh itu akan selalu mendorong untuk seseorang itu menyembah. Amin, saudara. Sampai di sini paham. Kalau yang namanya hewan tidak ada rohnya. Makanya tidak ada kecenderungan untuk menyembah. Orang-orang dari para leluhur kita di zaman dahulu belum mengenal Yesus Kristus. Tapi seperti di wilayah saya, mereka tahu apa itu mawuruata. Apa itu genggonarangi, saudara. Itu apa? Itu adalah perwujudan satu figur yang sebetulnya tidak diketahui siapa itu. Tapi memiliki kekuatan, memiliki power melampaui manusia. Dan mereka kemudian melakukannya sebagai suatu penyembahan. Kenapa? Ada rohnya. Yang kemudian oleh para penginjil menggunakan akan, ya katakanlah itu sebagai agama suku. Untuk mengalihkan hati mereka yang menyembah kepada genggonarangi atau kepada mawuruata. Untuk kemudian mengubahnya kepada penyembahan kepada Yesus Kristus, saudara. Kalau di Minahasa kan, siapa ini yang disebut sebagai Opo Wananatas atau Opo Empung? Wujudnya seperti apa? Tapi percaya bahwa kalau kemudian itu dicari, mau disembah di gunung, di batu, di tempat-tempat tertentu yang mungkin dianggap sebagai ada keberadaannya, itu karena ada rohnya. Yang kemudian oleh ya orang-orang yang masuk ke Minahasa untuk menyampaikan Injil, mengubah itu kepada pengenalan akan Yesus Kristus. Makanya Opo Wananatasnya kemudian bisa diterjemahkan sebagai perwujudan daripada Tuhan. Bahkan sekarang lagu yang Opo Wananatase
Itu bahkan dinyanyikan di gereja. Saudara. Nah siapa sebetulnya ini opowanan atas? Kan tidak diketahui. Tapi saya mau beritahu, Yesus saat ketika bersama dengan perempuan di sumur Yakub, itu kan ada sebuah obrolan. Dan itu kemudian ada pengajaran harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Yesus sendiri berkata begini, kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Siapa yang tidak dikenal itu? Ya seperti orang Sangir yang kemudian menyembah kepada Mawuruata atau Genggonarangi itu, saudara. Tidak dikenal. Tapi kita bisa lihat perempuan itu dibawa kepada pengenalan. Dan dia tahu yang di depan dia adalah Mesias. Yang di depan dia adalah Tuhan. Yang di depan dia adalah lebih besar daripada apa yang mereka sembah. Yang selama ini yang tidak diketahui. Jadi kalau kita itu tidak menyembah, saudara, roh kita akan mencari sesuatu untuk kita sembah. Dan itu penyembahan berhala. So tidak ada pilihan lain, makanya Tuhan berkata engkau harus saudara menyembah kepada Tuhan Allahmu. Dan ada kalimat penegasan, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin saudara. Hanya kepada Yesus. Kalau kemudian kita tidak bisa menyembah kepada Yesus Kristus, maka kita akan mencari oknum, figur, sesuatu, objek yang lain untuk kita sembah. Karena itu penting untuk hati kita itu terus dijaga supaya roh kita itu berhubungan dengan Tuhan. Karena penyembahan itu bukan seperti pujian yang ada di pikiran. Ada di jiwa, saudara. Di dalam jiwa. Yang melibatkan ada di sana emosi, kehendak. Jadi kalau pujian itu kan seperti begini. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Kalau masih mau masuk pintu gerbang, saudara. Untuk ke bait Allah dan kemudian ke pelatarannya dengan puji-pujian. Itu melibatkan apa, saudara? Melibatkan jiwa. Makanya kalau memuji Tuhan, bisa nengok kiri kanan, bisa lihat kiri kanan. Tapi begitu masuk lebih dalam di dalam level worship, Anda sudah tidak akan memusingkan yang kiri kanan. Kalau kemudian kita masih pusing dengan HP dan segala macam, belum sampai ke level roh. Amin, sudah. Belum sampai ke level roh. Itu penyembahannya belum masuk. Tapi kalau udah begini tersungkur dan kemudian sambil lidangan air mata, kemudian mengangkat tangan seperti ini, itu sudah level roh. Dan itu yang Tuhan lagi cari. Tuhan mencari penyembah yang menyembah Dia dalam apa, saudara? Dalam roh, bukan di pikiran, bukan di jiwa, bukan hanya kemudian perasaan seperti merinding-rinding. Enggak, saudara. Tapi itu harus di dalam roh. Karena Allah itu roh. Maka setiap kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan saya mau beritahu, kegagalan kita menyembah kepada Tuhan akan membuat rencana janji Tuhan dalam kehidupan kita tidak akan pernah tercapai. Tidak akan pernah terwujud. Adam jatuh karena menyembah yang lain. Tapi saya mau beritahu bahwa Alkitab di kitab Wahyu, saudara, ditutup dengan suatu penyembahan bahkan sampai ke keabadian. Dan saya berdoa demi anugerah Tuhan, dari bumi kita menyembah sampai kekekalan, saudara. Amin, saudara. Makanya harus jadi pribadi yang bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Kegagalan generasi yang keluar dari Mesir karena mereka membuat patung dari lembu, saudara. Saat Musa itu naik, saudara, dan Musa itu lagi puasa 40 hari, bertemu muka dengan muka, mengalami kemuliaan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Di bawah kaki gunung itu, orang Israel kemudian meminta kepada Harun supaya membuat lembu tuangan. Dilemparkanlah kepada Harun segala barang-barang emas yang notabene adalah kemurahan Tuhan dari orang Israel untuk diserahkan kepada kemurahan Tuhan melalui orang Mesir untuk diserahkan kepada orang Israel. Tapi mereka lempar, jadilah lembu tuangan. Dan mereka berkata kepada lembu tuangan itu, engkau Allah yang memimpin kami keluar dari Mesir. Itu menyakitkan gak? Menyakitkan, saudara. Sampai Musa itu melempar 2 loh batu yang ditulis oleh Tuhan sendiri, yang merupakan 10 perintah Tuhan. Jadi kegagalan mereka memasuki atau mengalami janji Tuhan
ke tanah yang dijanjikan yang berlimpah susu dan madu. Karena kegagalan mereka menyembah kepada Allah Israel. Makanya hanya 2 generasi. Yaitu siapa? Yosua. Hanya bukan 2 generasi, 2 orang. Yaitu Yosua dan Kaleb. Dan Alkitab menjelaskan karena mereka memiliki roh yang lain. Enggak seperti orang kebanyakan. Jadi pada pagi hari ini, apalagi saudara ya, gereja kita udah dicanangkan sebagai house of worship. Harus di dalamnya diisi oleh orang-orang yang dapat menyembah kepada Tuhan. Kalau tidak bisa menyembah kepada Tuhan, jadi penyembah berhala semuanya. Kenapa? Karena roh kita itu cenderung untuk mencari satu figur atau mencari objek untuk kita sembah. Amin saudara. Makanya sikap ketika Yosuanya bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan, dia memberikan pengagungan, kemuliaan, kejayaan, kemasyuran, kehormatan kepada siapa? Panglima bala tentara Tuhan. Amin saudara. Katakan kiri kanan, harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kemudian yang terakhir, setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan kita masuk di dalam penyembahan saudara. Yang terakhir, bisa dibuka? Yang ketiga, tempat yang kudus karena kehadiran Tuhan. Dibuka ayatnya di ayat yang ke-15. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Kapan tempat itu menjadi kudus? Saat kehadiran panglima bala tentara Tuhan. Jadi kehadiran Tuhan itu mengubah suatu tempat saudara, untuk menjadi tempat kudus. Kita kemudian tidak bisa menetapkan suatu tempat sebagai tempat yang kudus oleh karena hanya aktivitas ritual yang dibuat di tempat itu. Dan saya juga mau katakan bahwa house of worship gedung ini bukan tempat kudus kalau Tuhan yang nggak ada saudara. Amin saudara. Jadi tempat ini menjadi kudus oleh karena kehadiran Tuhan. Pada saat pentabisan bait Allah Salomo, itu korbannya kan banyak sekali. Apa yang terjadi? Para penyelenggara, saudara, ya orang-orang yang melayani di altar, nggak tahan, saudara. Mereka tersungkur semuanya. Kenapa? Kemuliaan hadirat Tuhan yang melingkupi mereka. Apa yang terjadi kemudian? Dari situasi, dari suatu kemuliaan yang begitu luar biasa, lama-kelamaan jadi ritual. Sampai Yesus sendiri kemudian berkata, kalian telah menjadikan rumahku yang harusnya jadi rumah doa bagi segala bangsa, jadi sarang penyamun. Apakah itu menjadi tempat kudus? Enggak, saudara. Karena Yesus sendiri berkata, itu sarang penyamun. Mereka di dalamnya mengadakan ritual, sementara sebetulnya itu untuk apa? Untuk menyembah kepada pencipta mereka. Penciptanya lewat di depan saudara, sambil diserukan oleh orang-orang, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana juga seorang sida-sida dari Ethiopia, dia datang jauh-jauh, seorang bendahara dari Sri Kandake, dengan sebuah niat saudara untuk beribadah di bait Allah yang ada di Yerusalem. Tapi apa yang terjadi? Dia justru mengalami Tuhan dalam perjalanan di tempat yang sunyi. Kata bahasa Inggrisnya padang gurun. Setelah Tuhan ya ngomong kepada Filipus, hampiri kereta itu. Dan kemudian Filipusnya mulai menceritakan dari nats tentang Yesaya yang dibaca oleh sida-sida itu. Dan kemudian dia mengalami Tuhan di situ. Sampai akhirnya di sini ada air. Apa salahnya untuk aku dibaptis? Dan setelah mereka keluar dari air, itu Filipusnya langsung raib begitu, luar biasa sekali. Dan sida-sida melanjutkan perjalanan dengan apa saudara? Sukacita. Jadi bukan soal tempat saudara, tapi kehadiran. Ya, kalau kehadiran Tuhan akan mendatangkan sebuah kemuliaan dan damai sejahtera di situ. Ada kehadiran oknum lain. Kalau tempat itu dianggap seram karena apa saudara?
Kalau tempat itu, jangan lewat situ, tempat itu seram. Karena ada oknum lain di situ, saudara. Apalagi kalau malam-malam, saudara. Jadi bahkan dihindari. Karena apa? Ada oknum lain. Jadi seram tidaknya sebuah lokasi bukan karena ditentukan oleh ada pohon, ada batu atau apa di situ. Karena disinyalir tempat itu ada oknum lain, saudara. Sehingga menciptakan keseraman bagi orang yang melewatinya. Tapi kalau Tuhan yang hadir, saudara, akan menghadirkan sebuah kemuliaan di mana kemudian membawa kepada penyembahan. Dan orang yang mengalami hal itu pasti akan merasa damai sejahtera. Mengalami sukacita, saudara. Jadi lokasi tempat itu bukan karena kemudian dia dikhususkan, oh ini tempat yang kudus. Tapi tempat kudus itu oleh karena kehadiran Tuhan. Dan saya mau katakan bahkan mungkin lagi di kloset, saudara, lagi buang hajat, saudara. Kalau kemudian hatinya terangkat dan menyembah, merasakan hadirat, itu tempat kudus, saudara. Amin, saudara. Jadi jangan dibatasi, karena kalau di dalam Yohanes pasal 4 itu, saudara ya, perempuan itu kan berkata kami menyembah di gunung atau kemudian ada kiblatnya ke Yerusalem. Kiblatnya enggak di Yerusalem sekarang, saudara. Karena kita menyembah dalam roh. Bukankah tubuhmu adalah bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Makanya kita dimanapun berada, Tuhan bisa hadir dan akan mengubah tempat itu menjadi tempat kudusnya Tuhan. Amin, saudara. Jadi mau dimanapun kita berada, lagi mandi kemudian, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, lagi di mobil, saudara. Kemudian, oh the glory, oh your presence, hadirat langsung turun, saudara. Dan tempat itu menjadi tempat yang kudus. Amin, saudara. Dan ini yang kemudian dilakukan oleh Yosua. Jadi tempatnya menjadi tempat yang kudus. Dan kemudian apa perintahnya? Perintahnya ini seperti kepada Musa, tanggalkanlah kasut. Sebab tempat di mana engkau berdiri adalah kudus. Nah, ini diulangi, sudah. Apa maknanya? Ini Yosua ini kan panglima, saudara. Ada kasut. Nah, kasut itu kan perlengkapan senjata. Secara spiritual, kaki kita itu menginjak ular dan kalajengking. Lambang apa? Lambang setan, saudara. Kalau kemudian ditanggalkan, apa maknanya, saudara? Saya mencoba-coba kemudian merenungkan ini, saudara. Seorang tentara yang ditawan oleh musuh, ketika dia menjadi tawanan musuh, maka salah satu tindakan dari yang menawannya menanggalkan kasut, saudara. Jadi dilepas kasutnya sebagai tanda dia tawanan, saudara. Dan sebetulnya dia memiliki tujuan untuk apa? Melemahkan secara fisik, sehingga tidak ada potensi peluang untuk dia melepaskan diri atau melarikan diri. Daerah Palestina Timur Tengah pada umumnya adalah daerah yang panas, berpasir, berbatu-batu. Ketika coba aja, saudara ya, berjalan di kerikil, berjalan di batu-batu pada suhu 40-an derajat Celcius, apa yang terjadi? Pasti begini-begini, saudara. Gak berpikir untuk lari, saudara. Gak berpikir, dia berpikir bagaimana menyelamatkan kakinya, saudara. Jadi untuk melemahkan dan menjadikan orang itu sebagai tawanan. Saat perintah dari panglima bala tentara Tuhan itu, tanggalkanlah kasutmu, sebetulnya memiliki makna, engkau menjadi tawananku. Nah, kalau sudah jadi tawanan, apa yang diperintahkan oleh panglima bala tentara Tuhan itu yang diikuti. Dan kita melihat ketaatan daripada Yosua menghancurkan tembok Yerikho, saudara. Karena semua perintah diikuti, saudara. Semua perintah diikuti. Penting buat setiap kita menjadi tawanannya Tuhan. Agar apa, saudara? Kita tidak bisa membuat keputusan dari diri kita sendiri, tapi kita menanti keputusan dari panglima kita yang memimpin dalam peperangan. Dan pasti digaransi, dijamin akan mengalami kemenangan. Amin, saudara. Hari ini, yuk mari setiap kita jadikan Tuhan itu sebagai panglima kita, saudara. Kemudian hal yang kedua adalah, yuk mari kita memiliki sikap hati menyembah kepada Dia. Mulai menyembah, fokus kepadanya, konsentrasi. Jangan lagi pikirkan nanti semengken atau nanti garis kening. Atau saya pernah, saudara ya, ini di Manado.
Singer itu kan dicukur bagian ini ya bulu mata, kemudian digaris saudara. Mary masih ingat Yoke Wayung. Jadi ada pendoa saudara, kalau dia doa itu dia tumpang tangan sambil dikucah-kucah begini. Jadi hilang alisnya saudara. Nah apa yang terjadi? Kalau sudah dia singer saudara, kemudian pendoa itu mau naik saudara, dia langsung memilih untuk ya sudah yang lainnya doakan, yang lain doakan. Bahkan terkadang ngomong begini, sudah nanti kamu yang mendoakan tumpang tangan kepada saya. Supaya apa saudara? Supaya kemudian alisnya tetap utuh. Kalau alis kan hilang kan itu bisa merusak konsentrasi saudara. Jangan pusingkan alis saudara, amin saudara. Biarkan kalau kemudian harus meneteskan air mata di dalam hadirat Tuhan. Karena itu akan membawa Anda kepada kemenangan demi kemenangan. Akan membawa kita kepada penggenapan janji Tuhan. Jangan pernah gagal untuk menjadi penyembah Tuhan. Amin. Sudah saya mengundang para pemain musik untuk maju ke depan. Dan mainkan saja pujian apa yang Tuhan taruh di hati kalian. Para pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan.